bahwa para anggota komisi beberapa berpandangan bahwa sebaiknya jangan menggunakan kawasan Monas. Dan kemudian disampaikan, baik kalau begitu. Anies bakal menggelar balap Formula E di Pulau Reklamasi buatan Ahok. Catat, orang yang dulu getol menolak reklamasi malah bakal memakai Pulau Reklamasi untuk ambisinya. Baswedan membuat anggaran 4,4 triliun untuk Formula E yang tidak ada urgensinya untuk negara kita Indonesia, terutama DKI. Tentang penyelenggaraan Formula E diproyeksikan insya Allah akan bisa menggerakkan perekonomian sampai dengan 1,2 triliun. Itu yang langsung terasa di Jakarta. Monas itu adalah sudah pasti peraturannya merupakan cagar budaya. Apa artinya? Tidak boleh dipergunakan untuk apapun juga. Nah ini kayaknya heran. Temuan dari BPK mengatakan bahwa ada masalah yang cukup serius di Formula E. Dan itu yang mau kita tindak lanjuti, dan kemudian ada lagi perhitungan yang kemudian kita lihat kemungkinan ada kerugian, sedangkan kita dalam kondisi sekarang tidak mempunyai dana dan kita mengharapkan dana bantuan dari pusat berupa dana bagi hasil. Ini menjadi tidak menyentuh di tengah suasana demikian. Kita melakukan sesuatu yang bukan hal primer, hal yang menjadi prioritas dibutuhkan masyarakat. Dan kita menemukan bahwa masyarakat itu mengeluh ke kita. Pertanyaan kita sampai dengan hari ini di RPJMD Rono, di kegiatan strategi daerah juga Rono. Membicarakan Anies Baswedan memang nggak ada habisnya. Selalu saja ada kelucuan-kelucuan yang diberikan beliau ini dari dalam setiap kebijakan-kebijakannya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Gagal gelar Formula E di Monas, Mas Anies bidik Pulau Reklamasi garapan Ahok. Bahwa para anggota komisi beberapa berpandangan bahwa sebaiknya jangan menggunakan kawasan Monas. Dan kemudian disampaikan, baik kalau begitu. Nah, kalau belum tahu tempat pastinya, bagaimana dengan studi kelayakannya? Kemarin sudah keluar duit sekitar 1 triliun rupiah. Sekarang harus keluar duit untuk bikin sirkuit baru berapa ratus miliar rupiah lagi. Formula E merupakan ajang balap paling seksi yang sering dibahas di pertelevisian dan juga diperdebatkan banyak pihak. Bagaimana tidak, untuk mewujudkan fantasi seksinya ini, Anies Baswedan harus merogoh kocek triliunan yang diambil dari kantung APBD DKI Jakarta. Ia melakukan pembayaran demi pembayaran, bahkan sudah membabat habis pohon-pohon yang ada di Monas demi Formula E. Aspalnya sudah terpasang dan tentunya sudah dibongkar lagi dong, karena Monas merupakan cagar budaya dan tidak boleh sembarangan diubah begitu saja. Kegiatan revitalisasi Monas ini bisa dikatakan tidak ramah lingkungan, apalagi dengan menebang 190 pohon gitu ya. Harusnya kalau memang ideal ke depan pembangunan yang ramah lingkungan, bagaimana mempertahankan 190 pohon bahkan menambah pohon baru. Kembalikan dan maksimalkan monumen nasional itu sebagai Republik Indonesia, bukan DKI saja, Republik Indonesia. Ya, apa yang dilakukan Anies ini hanya kesia-siaan semata. Terbayang sudah di mata kita berapa triliun yang terbuang, waktu yang tersia-siakan, dan pohon-pohon Monas yang dalam ratapan. Namun sayang, Formula E gagal digelar di Monas. Menangis sudah batu alam dan pohon di sana. Ada bekas menyakitkan di sekitar Monas. Kenapa ya? Saya sampai mikir, yang namanya ini wartawan segala itu kan nggak menyerang gitu loh. Monas itu di dalam keputusan peraturan itu adalah cagar budaya. Lalu kemana Anies akan memboyong Formula E ini? Tidak ada tempat bagi Anies untuk menaruh balapan mobilnya ini, karena mobil yang dipakai bukan mobil Tamiya yang cuma menghabiskan satu garasi rumah. Mau tidak mau, Anies harus sekali lagi mencopot urat malu yang ada di tubuhnya. Ya, Anies bakal menggelar balap Formula E di Pulau Reklamasi buatan Ahok. Catat,
Orang yang dulu getol menolak reklamasi malah bakal memakai pulau reklamasi untuk ambisinya. Bagaimana Pak Anies? Enak gak rasa ludah sendiri? Hehehe. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuka opsi menggelar ajang balap mobil listrik Formula E di atas pulau reklamasi besutan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang sempat disegel beberapa tahun lalu. Pusing. Jokowi aja pusing, apalagi kita. Managing Director Jakarta Eprix PT Jakarta Propertindo atau Jakpro, Gunung Kartiko mengatakan, pulau reklamasi yang diincar pihaknya itu adalah Pulau C, D, dan G yang sudah rampung dibangun dan kini telah berganti nama menjadi Pantai Kita Maju Bersama. Meski membuka opsi menggelar Formula E di atas pulau imitasi itu, namun kata Gunung Kartiko pihaknya masih punya opsi lain. Sedikitnya, ada 5 kawasan alternatif yang dipertimbangkan menjadi lokasi gelaran Formula E. Ada 5 alternatif, diantaranya di kawasan Senayan dan di Pantai Maju Bersama, kata Gunung Kartiko di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu 6 Oktober. Adapun pemilihan lokasi ini dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta setelah ajang itu batal digelar di kawasan Monumen Nasional. Nanti akan dipilih lokasi terbaik, tegasnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulanya merencanakan gelaran Formula E di kawasan Monas dan Medan Merdeka Selatan. Mereka bahkan telah melakukan uji coba pengaspalan lintasan di dalam kawasan Monas pada 2020 lalu. Namun uji coba pengaspalan itu justru ditentang sejumlah pihak lantaran aspal tersebut ditempelkan di lantai pelataran Monas yang terbuat dari batu alam. Hal tersebut dikecam karena dinilai dapat cagar budaya. Sedangkan kita dalam kondisi sekarang tidak mempunyai dana dan kita mengharapkan dana bantuan dari pusat berupa dana bagi hasil. Ini menjadi tidak menyentuh di tengah suasana demikian. Kita melakukan sesuatu yang bukan hal primer, hal yang menjadi prioritas dibutuhkan masyarakat. Dan kita menemukan bahwa masyarakat pun mengeluh ke kita. Terlepas dari polemik itu, Gunung Kartiko mengaku jika ingin menjadikan Monas, dikhawatirkan sirkuit yang dibuat tidak maksimal karena menggunakan aspal yang tidak permanen. Venue yang jelas bukan di Monas. Kalau Monas dulu tahu kan, di aspal kletek-kletek. Tuntasnya. Jadi maksimal, ya ini kita usahakan ya, kita usahakan. Kalaupun ada nanti menggunakan jalan, itu maksimal itu 3 hari. Maksimal. Kalau Monas dulu kan bicara Monas ada ngeletek itu segala kan, teman-teman tahu kan, di aspal, di kletek lagi, ini kan segala. Sampaikan oleh Direktur Jakpro tidak di Monas. Ada 5 alternatif, sedang nanti akan dicek lokasi yang terbaik. Di mana aja sih Pak 5 lokasi itu? Ya macam-macam lah, diantaranya di Senayan. Senayan apa tuh bundaran? Di Pantai Maju Bersama dan lain-lain. Sirkuit baru berapa ratus miliar rupiah lagi. Terus gimana cara pengembaliannya? Sponsor, kata Anies. Sponsor mana? Katanya lagi jadwal kebut-kebutan mobil listrik ini rencananya digelar pada Juni 2022 mendatang. Kata siapa? Wong jadwal resminya belum menyebut nama Jakarta kok. Setahu penulis lo ya. Gak tahu juga kalau misalnya di kantong penyusun jadwal sudah ada nama Jakarta tapi masih dirahasiakan. Di website resminya sendiri, setelah Roma, Monaco, dan Berlin yang dijadwalkan akan menggelar balapan pada April dan Mei 2022, status TBC masih kita lihat di sana untuk jadwal balapan 4 Juni 2022. Kalau dihitung mundur, Jakpro hanya punya waktu sekitar 239 hari sampai start Formula E benar-benar dimulai. Di lokasi yang kalau ditanya masih berstatus nowhere. Ya, kita lihat saja bagaimana kelanjutan Formula E ini. Kalau program rumah DP 0 saja berantakan dalam kurun waktu 4 tahun, bisa apa Pemprov DKI Jakarta dan Jakpro dalam mengejar waktu buat siapin segala sesuatunya dalam waktu 8 bulanan itu? Penulis harap kali ini pemerintah pusat tidak ikut membereskan kekisruhan Formula E ini. Mendingan serius mendukung MotoGP yang sudah jelas jadwalnya di sirkuit Mandalika sana. Venue sudah siap, tinggal dilengkapi fasilitas pendukungnya. Lah Formula E, mungkin baru dipikir. Ngomong-ngomong, nasib pemegaran kawasan Monas yang semula direncanakan untuk menggelar Formula E gimana ya? Siapa yang akan bertanggung jawab? Mungkin fraksi PSI dan PDIP bisa angkat lagi kasus ini, supaya publik juga mendapat kejelasan kenapa kawasan yang menjadi simbol kebanggaan Indonesia itu kok diacak-acak dengan menghilangkan pepohonan di sana.
Yang juga tidak jelas nasibnya setelah ditebangi terus hasilnya mana. Memang ajaib bener kok periode Gubernur DKI Jakarta saat ini. Gak kalah ajaibnya dengan cara DKI 1 dan DKI 2 menduduki tahta kepemimpinan di provinsi sebentar lagi akan berstatus mantan ibu kota Indonesia itu. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.